kita semua pasti pernah mikir kan, gimana sih cara terbaik buat memotivasi seseorang? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu penemuan psikologis yang, wah, luar biasa. Penemuan ini bisa-bisa mengubah total cara kamu memuji orang lain selamanya. Kalimat ini familiar banget kan? Kedengarannya kayak pujian paling bagus yang bisa kita kasih. Seolah-olah kita lagi ngebangun kepercayaan diri. Tapi, gimana kalau pujian yang niatnya baik ini justru jadi bumerang? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Jangan-jangan intuisi kita selama ini salah. Yuk, kita selami lebih dalam apa kata riset tentang cara yang sesungguhnya untuk menumbuhkan kesuksesan. Entah itu buat anak kita, murid kita, atau bahkan tim kita di tempat kerja. Semua ini dimulai dari sesuatu yang namanya paradoks pujian. Ternyata riset selama puluhan tahun nunjukin kalau insting kita soal cara memuji itu seringnya keliru banget. Sebuah penelitian oleh Muller dan Dweck nemuin sesuatu yang mengejutkan. Jadi, pas kita muji anak karena pintar, kita itu tanpa sadar ngajarin mereka kalau kecerdasan itu semacam label permanen. Label yang harus dijaga mati-matian, bukan sesuatu yang bisa diasah. Dan hasilnya, coba lihat deh. Sebagian besar siswa yang dipuji pinter di kesempatan berikutnya, mereka malah milih tugas yang lebih gampang. Kenapa gitu? Ya karena mereka takut ambil risiko gagal dan cap jenius mereka copot. Nah, sekarang kita bandingin sama kelompok satunya. Beda banget. Anak-anak yang dipuji karena usahanya, mereka nggak takut sama tantangan. Mereka justru ngelihat tugas yang susah itu sebagai kesempatan buat belajar, buat jadi lebih baik, bukan sebagai ajang pembuktian kepintaran. Ini mengubah segalanya. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa reaksinya beda banget ya? Jawabannya tuh ada di dua keyakinan tersembunyi yang kita semua punya tentang kemampuan diri kita sendiri. Nah, ini dia intinya. Coba deh tanya ke diri sendiri. Kamu percaya kemampuan kamu itu ya segitu-gitu aja dan tiap situasi itu ujian buat kamu? Itu namanya pola pikir tetap. Atau kamu percaya kamu bisa berkembang lewat usaha dan tiap situasi itu adalah kesempatan buat belajar. Nah, itulah pola pikir bertumbuh. Tujuannya bukan untuk kelihatan pintar, tapi untuk jadi makin pintar. Keyakinan dasar ini yang nentuin tujuan kita. Kalau kamu punya pola pikir tetap, tujuan utamamu ya cuma satu, kelihatan jago, membuktikan diri. Tapi kalau pola pikirmu bertumbuh, tujuanmu jadi beda, belajar, titik. Meskipun itu artinya harus salah-salah dulu di tengah jalan. Tapi, disinilah letak perbedaannya yang paling kelihatan. Pas keadaan lagi nggak enak. Ujian sesungguhnya datang saat kita lagi dihadapkan sama kesulitan. Tabel ini, wah, ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Buat si pola pikir tetap, tantangan itu horor, usaha itu aib, dan kegagalan itu kiamat. Tapi buat si pola pikir bertumbuh, tantangan itu asik, usaha itu wajib, dan gagal, itu cuma data buat belajar lagi. Ini benar-benar dua cara melihat dunia yang sangat-sangat berbeda. Dan ini nih salah satu temuan yang paling bikin kaget. Anak perempuan yang cerdas, yang sering banget dipuji pintar atau anak baik, ternyata lebih rentan punya pola pikir tetap. Jadi pas mereka pertama kali ketemu sesuatu yang beneran susah, kepercayaan diri mereka bisa langsung hancur. Mereka ngelihat kesulitan itu bukan sebagai tantangan, tapi sebagai bukti kalau, waduh, jangan-jangan aku nggak sepintar itu. Dan jangan salah ya, ini efeknya nggak cuma di sekolah loh. Pola pikir ini tuh kayak akar yang nyebar ke semua bagian hidup kita. Dari karir, sampai ke hubungan pribadi. Contohnya soal hubungan ya, orang dengan keyakinan takdir bakal mikir kalau sekali berantem, itu tandanya wah kita nggak jodoh. Tapi orang dengan keyakinan pertumbuhan bakal ngelihat konflik yang sama sebagai kesempatan buat kerja bareng dan bikin ikatan makin kuat. Pola pikir yang sama, tapi hasilnya beda jauh. Nah, kamu tim yang mana? Oke, kita udah ngelihat masalahnya kan? Terus solusinya gimana dong? Kabar baiknya, penelitian ini juga ngasih kita resep yang jelas banget dan gampang buat dipraktekin untuk menumbuhkan pola pikir bertumbuh, baik di diri kita sendiri maupun di orang lain. Dan ini kuncinya, solusinya itu bukan dengan berhenti muji, sama sekali bukan. Tapi kita harus lebih jitu. Gini deh, daripada muji orangnya, kita puji usahanya. Dari muji sifat, jadi muji proses. Tabel sederhana ini praktis banget buat nunjukin caranya. Daripada bilang, kamu pintar sekali, yang mana itu kan label ya. Coba ganti jadi, wah, kamu kerja keras sekali ya buat ini. Ini kan muji usahanya.
Atau daripada bilang, kamu emang bakat alami, coba deh, aku suka deh cara kamu mikirin strateginya. Kelihatan kan bedanya? Perubahan kecil, tapi dampaknya gede banget. Jadi intinya itu, namanya pujian proses. Kita fokus ke hal-hal yang bisa dikontrol. Usahanya, strateginya, kegigihannya, pilihan-pilihan yang dibuat. Waktu kita muji hal-hal itu, kita ngirim pesan yang kuat banget. Ini loh yang penting, ini loh yang beneran bikin kamu sukses. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba bayangin deh, apa aja yang bisa kamu capai di hidupmu, di pekerjaanmu, di hubunganmu, kalau kamu mulai ngelihat setiap rintangan itu bukan sebagai ujian, tapi sebagai sebuah kesempatan untuk jadi lebih baik. Itulah kekuatan sejati dari pola pikir bertumbuh.